Sesaat lagi kita ikuti kuliah 7 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat Salsabila yang dimuliakan Allah, dunia benar-benar telah dihamparkan di hadapan Umar, dan di bawah kedua kakinya negeri-negeri di dunia ditaklukkan pada zamannya. Dunia menghadap kepadanya dengan memaksa, tetapi dia tidak melirik barang sedikit pun. Tidak juga hatinya terguncang, apalagi terlena kepada dunia. Bahkan seluruh kebahagiaannya adalah memuliakan agama Allah dan memangkas duri orang-orang musyrik. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "Demi Allah, Umar bin Khattab bukanlah orang yang lebih dulu dari kami hijrahnya. Tetapi aku tahu apa yang membuatnya lebih utama daripada kami. Umar adalah orang yang paling zuhud terhadap dunia di antara kami." Dari Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab pernah berkata, "Demi Allah, kami tidak terbebani dengan kenikmatan hidup sehingga kami memerintahkan agar kambing kecil direbus untuk kami. Kami memerintahkan agar kami dibuatkan roti, lalu dibuatkan untuk kami, dan kami menyuruh didatangkan kismis, lalu dibuatkan arak di dalam wadah hingga menjadi seperti bidadari yang melompat. Kami makan dan minum, akan tetapi kami ingin menyisakan kebaikan-kebaikan kami, karena kami mendengar Allah berfirman, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dan kehidupan duniamu saja." Surat Al-Ahqaf ayat 20. Umar pun pernah berkata, "Aku berpandangan dalam hal ini, maka aku menyimpulkannya, jika aku menginginkan dunia, maka ia lebih berbahaya untuk akhirat. Dan jika aku menginginkan akhirat, maka ia lebih berbahaya untuk di dunia. Kalau demikian, maka yang paling berbahaya adalah yang fana." Sahabat Salsabilia yang dimuliakan Allah, dan yang lebih menakjubkan dari kehidupan sang Amirul Mukminin Umar bin Khattab ini adalah apa yang dijumpai di salah satu berita, yaitu dikatakan di sana bahwa catatan sejarah pertama tentang perkembangan struktur kebijakan sosial dimulai ketika masa Khalifah Umar bin Khattab. Mulai dari kebijakan sosial, misalnya tunjangan anak, yaitu sebuah tunjangan mingguan yang diberikan kepada orang tua yang sedang mengasuh anak agar beban kedua orang tuanya berkurang. Sahabat Salsabila yang dimuliakan Allah, pada suatu hari Umar berpatroli di kotanya. Dia mendengar seorang anak menangis. Dia pergi ke ibunya. "Kenapa anakmu menangis?" Dan kemudian di malam hari anak itu masih menangis. Umar datang lagi dan berkata, "Engkau adalah ibu yang buruk. Sepanjang malam anakmu menangis. Kenapa engkau tidak mengurusnya?" Kemudian ibunya berkata, "Dia tidak mengenali bahwa yang bertanya itu adalah Amirul Mukminin." Ibu itu berkata, "Amirul Mukminin Umar bin Khattab telah menetapkan tunjangan bagi anak-anak yang sudah disapih, dan aku mencoba untuk menyapih anakku, padahal anakku masih mau menyusui." Kemudian Umar bertanya, "Berapa umur anakmu?" Dan ibu itu memberitahunya kemudian berapa jumlah atau usia anaknya. Saat sholat subuh, Abdurrahman bin Auf menuturkan, "Demi Allah, Umar begitu banyak menangis sampai kami tidak bisa mengerti apa yang dibacanya saat sholat subuh." Kemudian setelah sholat subuh, Umar berbalik dan berkata pada dirinya, "Celakalah kau Umar, berapa banyak anak yang telah kau bunuh karena hukummu itu." Kemudian dia menetapkan bahwa setiap bayi yang lahir dalam kekhalifahan akan diberikan tunjangan. Tunjangan anak diprakarsai oleh Umar, dan Umar merekasai tunjangan untuk anak. Sahabat Salsabila yang dimuliakan Allah, bahkan di Irlandia terdapat sebuah informasi yang menuturkan bahwa dalam buku tunjangan anak di Irlandia seringkali ada sebuah tulisan di bagian bawahnya, ditetapkan pertama kali oleh Umar bin Khattab. Masya Allah, hikmah penting yang bisa dipetik dari kisah Khalifah Umar di atas adalah keteladanan, yaitu seseorang pemimpin harus menjadi teladan buat yang dipimpinnya, termasuk kehidupan
sederhana sebagai tanda empati kepada rakyatnya, meskipun negara mampu menyediakan fasilitas yang berlimpah. Dan agaknya keteladanan Rasulullah SAW itu seharusnya bisa menjadi inspirasi para pejabat negara, bahwa perbuatan nyata mereka akan menyentuh batin dan membuat kesadaran baru bagi masyarakat, bahwa amanah yang diemban pejabat bukan sarana mendapatkan fasilitas dan kemudahan, tetapi lebih sebagai pengabdian. Kisah-kisah seperti ini yang menunjukkan pengorbanan dan perjalanan hidup para sahabat Nabi, bukan hanya berjumlah ratusan tetapi ribuan. Sekarang kita tidak dapat meniru kehidupan mereka, bahkan hasrat untuk mengikuti kehidupan mereka pada diri kita masing-masing sudah tidak ada, disebabkan kelemahan kita. Kita tidak mampu menanggung kesusahan dalam menjalani kehidupan seperti mereka. Karena itulah para ahli sufi tidak mengizinkan kita untuk bermujahadah seperti itu, karena dapat melemahkan diri kita. Memang dari awalnya kita sudah tidak berdaya, sedangkan mereka telah memiliki kekuatan untuk menjalani kehidupan seperti itu sejak awal. Yang sangat penting bagi diri kita adalah hendaknya kita selalu memiliki semangat, cita-cita, dan berusaha untuk dapat mengikuti jejak langkah mereka, sehingga keinginan duniawi kita dapat diredam dan pandangan kita semakin menunduk ke bawah. Pada zaman ini memang sangat penting untuk menjaga keseimbangan dunia dan akhirat. Ketika orang-orang tengah disibukkan oleh kenikmatan duniawi, sehingga timbul persaingan untuk mendapatkan harta, pandangan mereka hanya tertuju pada kebendaan. Mereka merasa rugi jika ada orang lain yang lebih kaya daripada mereka. Semoga dalam menjalankan tugas, kita seluruhnya dapat mengenang betapa disiplinnya Sayyidina Umar, dan benar-benar Sayyidina Umar mencontoh perilaku Rasulullah. Dia sama sekali tidak ingin melakukan hal yang menyimpang dari ajaran Rasulullah, baik sebagai pribadi maupun sebagai seorang khalifah atau sebagai pemimpin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita ikuti kuliah 7 menit